Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Di Ayu Maufiroh, NIM 124051930087. Saya dari kelas MBS 2B. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang pasar persaingan tidak sempurna dan pasar tenaga kerja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Perlu kalian pahami bahwa pasar persaingan tidak sempurna itu merupakan suatu produk pasar yang tidak berorganisasi secara sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna itu, penjual dan pembelinya hilang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan harga suatu produk. Ada beberapa ciri-ciri dalam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu jumlah penjualnya itu sangat minim. Yang kedua itu pembelinya itu sangat banyak. Yang ketiga itu sulit masuk ke dalam pasar karena banyak hambatan yang terjadi di dalamnya. Yang keempat itu produk yang beredar itu bersifat homogen. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam persaingan tidak sempurna. Dalam macam-macam pasar persaingan tidak sempurna itu ada 5 pasar. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli itu merupakan sebuah produk yang dimana hanya ada satu penjual dan mampu menentukan suatu harga atau berkuasa. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu merupakan sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensi antara produk yang dihasilkan oleh produsen. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Oligopoli itu merupakan suatu pasar yang dimana terdapat beberapa penjual dan pembelinya yang menjadi pemilik saham. Yang keempat itu ada pasar monopioni, merupakan sebuah pasar yang terjadi dalam kondisi ketika dalam banyak penjual dan pembelinya itu hanya tunggal. Yang kelima itu ada pasar oligopsoni, merupakan sebuah pasar yang di dalamnya itu terdapat beberapa pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua yaitu tentang pasar tenaga kerja. Perlu kalian pahami juga bahwa pasar tenaga kerja itu merupakan suatu pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja dalam rangka untuk menentukan atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sarana untuk penyaluran tenaga kerja. Yang kedua yaitu sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga yaitu sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan yang membutuhkan tenaga kerja. Sekian, apabila ada salah kata dari materi penjelasan saya mohon maaf. Dan selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu dosen. Ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang apa yang terjadi ketika suatu negara kekurangan tenaga kerja. Kalau menurut saya itu kekurangannya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua itu kurangnya tingkat pendidikan tinggi yang disediakan sumber manusia. Yang ketiga itu kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang dan di manakah penawaran dan permintaan tenaga kerja itu bertemu. Lah, di situ bisa dijelaskan dalam grafik sebagai berikut. Ini dijelaskan dalam grafik yaitu S itu penawaran tenaga kerja. Kalau D ini kurva permintaan tenaga kerja. Jadi penawaran dan permintaan tenaga kerja itu bertemu di dalam sini. Sekian, apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.